Oke, selamat pagi adik-adik grup MI 20B. Kita ketemu lagi dengan saya Bang Alfonso Siombing dalam mata kuliah PBO yang keenam, perilaku berorganisasi, pertemuan yang keenam. Kita membahas imbalan, hukuman, dan disiplin. Oke, apa yang menjadi topik pembahasan kita? Yang pertama nanti kita akan belajar sasaran program imbalan. Yang kedua, kita belajar apa itu imbalan ekstrinsik dan intrinsik. Yang ketiga, bagaimana menyelenggarakan imbalan. Yang keempat, nanti apa itu hukuman atau punishment. Yang kelima, apa itu disiplin. Dan yang terakhir nanti kita post test. Nah, langsung saja kita mulai dengan materi kita yang pertama, yaitu sasaran program imbalan ya. Nah, ada beberapa sasaran utama program imbalan. Yang pertama, ya, menarik orang yang berkualitas bergabung dalam organisasi. Nah, yang kedua, mempertahankan pegawai agar tetap datang bekerja. Yang ketiga, memotivasi karyawan untuk mencapai tingkat prestasi yang tinggi. Jadi, tiga sasaran utama program imbalan itu: yang pertama menarik, yang kedua mempertahankan, setelah kita pertahankan kita motivasi, itu yang ketiga. Nah, selanjutnya kita lihat dulu pengertian apa itu imbalan ekstrinsik dan imbalan intrinsik. Imbalan ekstrinsik ya adalah balasan baik berupa pujian, hukuman dan sebagainya atas tindakan yang dilakukan. Imbalan itu adalah satu upaya yang dilakukan manajemen untuk meningkatkan prestasi kerja, motivasi dan kepuasan kerja para karyawan dapat berupa upah. Imbalan terdiri dari imbalan ekstrinsik dan imbalan intrinsik. Nah, sekarang kita masuk ke imbalan ekstrinsik. Imbalan ekstrinsik adalah imbalan yang berasal dari pekerjaan itu sendiri. Contohnya uang, status, promosi, dan rasa hormat. Sedangkan imbalan intrinsik adalah imbalan yang merupakan bagian dari pekerjaan itu sendiri. Contoh, rasa penyelesaian, prestasi, otonomi, dan pertumbuhan. Nah, jelas bagi kita apa beda imbalan ekstrinsik dan intrinsik. Kalau imbalan ekstrinsik berasal dari pekerjaan itu sendiri, sedangkan intrinsik bagian dari pekerjaan itu. Nah, sekarang bagaimana manajemen menyelenggarakan imbalan? Nah, ada tiga pendekatan dalam menyelenggarakan imbalan. Yang pertama bisa dilakukan dengan penguatan positif atau positive reinforcement. Yang kedua dapat dilakukan dengan permodelan dan peniruan sosial. Yang ketiga dengan teori harapan, ekspektasi teori. Nah, dalam pertemuan kelima kemarin minggu lalu kita sudah belajar apa itu teori harapan dalam teori motivasi ya. Saya rasa cukup jelas. Nah, lanjut kita ke sistem imbalan inovatif. Seperti apa sistem imbalan inovatif ya? Sistem imbalan inovatif dapat kita katakan sistem imbalan berupa sesuatu yang baru yang orang perusahaan lain belum melakukan atau masih sesuatu hal yang baru, sehingga dikatakan ini imbalan yang inovatif. Nah, contohnya yang pertama penyediaan tunjangan kafetaria ya. Mungkin di perusahaan adik-adik yang sudah bekerja ya, mungkin ini belum ada. Nah, bagi yang masih baru ada penyediaan tunjangan kafetaria, ini tentu merupakan satu imbalan inovatif yang dimaksud. Yang kedua, kredit liburan. Nah, ini juga termasuk. Nah, bagi kita yang masih baru ya memiliki sistem imbalan kredit liburan yang sebelumnya belum ada. Nah, ini juga termasuk ya sistem imbalan inovatif. Yang ketiga, membayar atas dasar gaji. Nah, selanjutnya kita bahas pertemuan kita mengenai hukuman. Hari ini kita hukuman dan disiplin tambahan dalam materi kita dalam pertemuan yang keenam ini. Hukuman atau punishment merupakan tindakan menyajikan konsekuensi yang tidak menyenangkan atau tidak diinginkan sebagai hasil dari dilakukannya perilaku tertentu. Nah, tiga fungsi penting dari hukuman. Yang pertama, membatasi perilaku. Yang kedua, bersifat mendidik. Yang ketiga, memperkuat motivasi untuk menghindarkan diri dari tingkah laku yang diharapkan.
Nah, itulah 3 fungsi penting dari hukuman ya. Yang pertama membatasi perilaku, yang kedua bersifat mendidik, yang ketiga memperkuat motivasi untuk menghindarkan diri dari tingkah laku yang diharapkan. Masuk kita ke disiplin. Apa itu disiplin? Disiplin merupakan proses pelatihan pikiran dan karakter yang meningkatkan kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri dan menumbuhkan ketaatan pada dan kepatuhan terhadap tata tertib atau nilai tertentu. Disiplin ya merupakan cara untuk mengajarkan seseorang tentang perilaku moral yang dapat diterima oleh suatu kelompok. Disiplin lebih mengarah kepada komitmen daripada waktu yang seharusnya. Beberapa variabel disiplin dalam perilaku organisasi ialah dimensi individu, ya, suasana, motivasi, gaya kepemimpinan, dan struktur organisasi. Jelas ya. Jadi kalau apa yang membedakan antara imbalan, hukuman, dan disiplin, saya rasa penjelasannya cukup ya, cukup jelas. Nah, sebelum adik-adik melanjutkan ke post-test kita ada 3 ya. Kita lihat di sini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan imbalan, hukuman, disiplin ya, sekaligus nanti adik-adik bisa membedakannya. Yang kedua, jelaskan 3 pendekatan dan menyelenggarakan imbalan. Dan yang ketiga, sebutkan beberapa contoh imbalan inovatif ya. Nanti ini contohnya boleh adik-adik ya adopsi dari perusahaan di mana adik-adik yang sudah bekerja ya. Nah, sebelum sampai ke post test tersebut, silahkan adik-adik mempelajari slide demi slide yang sudah Abang paparkan tadi. Nah, apabila ada hal-hal yang perlu dipertanyakan dapat dijapri dengan saya, dengan Abang melalui WhatsApp maupun kita diskusikan di Google Classroom selanjutnya. Sampai di sini adik-adik, selamat melanjutkan perkuliahannya. Sampai jumpa, terima kasih.